Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Miss Ila. Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Elis selalu sehat. Amin. Tuh perutnya udah berapa bulan tuh? Iya, alhamdulillah Miss Ila, ini sudah 4 bulan Miss Ila. Alhamdulillah 4 bulan. Iya. 4 bulan ya, 4 mau bulan. ke 5 ya. Iya, mau jalan. Semoga selalu disehatkan. Amin, ya Allah, ya. Dimudahkan di semuanya. Amin. Ibu Elis juga jaga kesehatan ya. Ya. Baik, Bu Elis, hari ini adalah pendampingan individu kelima ya Bu. Tentunya saya akan menyampaikan tema pendampingan pada hari ini, yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Kemudian kita akan fokus pendampingan pada hari ini adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian diskusi perkembangan komunitas praktisi yang sudah Ibu rintis di sekolah, serta implementasi dari rencana LKK 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Nah itu ya Bu Elis ya. Kita juga akan kita coaching untuk supervisi akademik. Baik, Bu Elis, kita ke awal pendampingan ya. Tentunya Bu Elis selama 1 bulan terakhir ini belajar ya daring dengan Pak Dede ya kan. Nah, apa aja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Kemudian apa tidak lanjut Ibu dan apa hasil yang sudah dicapai? Ya, baik Miss Ila, terima kasih banyak. Alhamdulillah proses pembelajaran saya secara daring bersama Pak Dede dan juga Miss Ila dan teman-teman alhamdulillah berjalan dengan lancar Miss Ila. Meskipun saat itu saya kondisi agak-agak mungkin sedang mengalami fase ngidam dan sebagainya gitu ya, tapi insya Allah Bismillah saya tetap berjuang Miss biar apa yang sudah saya hadapi, apa yang sudah saya lakukan tidak sia-sia gitu, seperti itu Miss. Saat itu saya mempelajari modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Miss ya. Sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tentunya kita terkadang dihadapkan pada beberapa kasus ya, kasus misalnya kasus dilema etika ataupun juga kasus rujukan moral gitu. Ketika kasus tersebut dihadapkan pada benar lawan benar, maka itu termasuk pada kasus dilema etika gitu. Sementara jika benar lawan salah maka masuk ke dalam bujukan moral gitu Miss. Nah selain itu juga gitu, setelah kita menemukan beberapa kasus tersebut, kita juga tidak langsung mengambil keputusan secara langsung gitu ya. Artinya kita harus memperhatikan beberapa hal gitu. Yang pertama ada sebuah paradigma gitu, misalkan paradigma kasihan lawan rasa adil gitu, ataupun juga tentang perorangan lawan kelompok gitu dan sebagainya. Nah setelah kita melihat paradigma gitu, mengamati paradigma, kita juga melihat prinsip gitu, seperti apa sih prinsip-prinsip sebuah pengambilan keputusan itu gitu. Jadi sebelum mengambil keputusan kita juga memperhatikan sebuah prinsip-prinsip gitu ya. Nah setelah itu baru selanjutnya kita menentukan langkah-langkah apa gitu yang nanti akan kita ambil keputusannya gitu. Jadi kita perhatikan langkah-langkahnya seperti apa gitu, tidak serta-merta kita langsung mengambil keputusan gitu. Jadi melalui berbagai proses dulu seperti itu Miss. Nah itu yang saya pelajari dari modul 3.1. Kemudian untuk modul 3.2 di situ saya mempelajari tentang pemimpin pada pengelolaan sumber daya gitu. Jadi di mana seorang pemimpin di sini melihat segala hal itu dari sudut pandang yang positif gitu. Jadi dalam suatu sekolah atau orang gitu, misalkan orang itu kan misalnya ada sudut pandang yang positif, ada sudut pandang yang negatif gitu ya. Ketika kita melihat seseorang itu lihat positifnya apakah lihat negatifnya gitu. Nah pada pendekatan pemimpin pada pengelolaan sumber daya ini di sini ada pendekatan berbasis kekurangan ataupun defisit ya. Kemudian ada juga pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan gitu. Nah di sini kita sebagai seorang pemimpin harus bisa melihat suatu paradigma, suatu pandangan yang bernilai positif. Kenapa? Karena jika kita melihat sesuatu hal yang negatif itu nanti yang terjadi itu selalu hal-hal yang negatif gitu. Misalkan kita dihadapkan pada suatu kasus, misalkan proses perpisahan sekolah ataupun juga proses lomba dan sebagainya gitu ya. Ketika kita melihat sesuatu yang negatif, artinya atau
kita melihat kekurangan itu, nanti yang timbul itu adalah masalah gitu kan. Nanti aduh gimana, aduh dananya apa, ada dananya dari mana dan sebagainya gitu kan. Jadi tuh seolah-olah tuh pikiran kita tuh langsung mandek gitu, langsung berhenti di situ aja gitu, karena kita hanya melihat defisitnya, hanya melihat kekurangannya gitu. Lain halnya jika kita melihat aset gitu ya, misalnya aset atau kekuatan gitu. Ketika kita ingin maju lomba gitu ya, kita nggak usah pesimis dulu gitu, nggak usah negative thinking dulu gitu ya. Kita langsung lihat aja, oh aset apa atau kekuatan apa, kelebihan apa yang kita ada di sekolah gitu. Misalkan kita punya SDM yang kompeten gitu ya, SDM yang bagus, murid-murid yang berpotensi gitu kan. Jadi meskipun misalkan dananya tidak mencukupi gitu kan ya, kita bisa melihat dari berbagai aset gitu kan. Ada aset tadi SDM, ada kemudian juga aset agama, politik, kemudian juga aset lingkungan gitu ya. Jadi ada 7 aset yang saya pelajari di situ gitu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin harus bisa melihat berbagai aset yang kita miliki gitu. Jadi tidak fokus pada defisit ya, tidak fokus pada defisit, tapi fokus pada hal yang positif atau aset yang kita miliki atau kekuatan yang kita miliki, seperti itu. Itu yang saya pelajarin dari modul 3.2 Miss Ilah ya. Ya mungkin itu aja. Lalu baik, tadi boleh sampaikan bahwa Ibu sudah belajar modul 3.1 ya, tentang pengambil keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dan juga titik 2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ya. Tadi apa capaian yang sudah selama 1 bulan terakhir ini? Alhamdulillah dengan mempelajari modul itu ya, yang pertama saya lakukan atau saya implementasikan itu pada murid-murid saya di kelas dulu Miss gitu. Ketika saya diadakan pada anak yang pada saat anak yang dia jatuh gitu ya, dia jatuh, kemudian sementara yang lainnya itu butuh perhatian saya gitu. Artinya dia perlu saya, karena gini, di kelas itu kan hanya 1 guru ya Miss ya, 1 guru dalam satu kelas 1 guru. Jadi saya merasa bingung gitu, saya merasa kayak dihadapkan pada dilema etika gitu, dimana satu sisi saya harus menolong anak yang jatuh tersebut gitu, kemudian satu sisi juga saya harus mendampingi anak-anak belajar gitu, karena memang masih belum bisa dilepas seperti itu. Dan saat itu saya langsung mengingat tentang pelajaran atau materi-materi yang sudah saya pelajarin di modul 3.1 itu gitu kan. Oh iya, bagaimana pengambilan keputusan yang pada saat itu berarti saya masuk pada paradigma perorangan lawan kelompok gitu ya Miss ya. Oh iya, mana yang harus saya prioritaskan gitu kan ya. Berarti sebelum saya mengambil langsung keputusan gitu ya, saya pikirkan paradigmanya, lalu saya lakukan gitu. Saya lakukan keputusan yang saya ambil tersebut gitu. Saya langsung menolong anak tersebut, tapi saya juga tidak meninggalkan anak-anak yang lainnya gitu. Saya dengan memberitahu anak-anak yang lainnya, anak-anak Bu Elis harus segera menolong anak ini karena butuh pertolongan anak-anak di sini, silahkan kerjakan dan sebagainya gitu. Jadi saya menerapkan hal tersebut pada pembelajaran di kelas gitu Miss. Itu. Oke, terima kasih banyak Bu Elis yang sudah berbagi praktik baik. Semoga ke depan lebih baik lagi ya. Amin. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian inti pendampingan ya, yaitu tentang penerapan aksi nyata modul dari titik 1 ya. Tentunya Bu Elis sudah mengidentifikasi ya sumber daya yang ada di sekolah. Bagaimana proses Bu Elis dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, proses mengidentifikasi sumber daya di sekolah ini merupakan ini ya, saya merasa wah ternyata banyak gitu yang kita miliki gitu, ternyata banyak kekuatan atau aset-aset yang kita miliki gitu kan, selain dari sumber dayanya ya. Alhamdulillah ya Miss, guru-guru di sini sangat mumpuni gitu ya Miss ya, kemudian murid-muridnya juga berpotensi, kemudian juga orang tua muridnya juga yang sangat-sangat berpartisipasi penuh gitu ya. Di sini saya lihat banyak sekali potensi gitu. Kemudian juga dari sarana prasarana, alhamdulillah juga dari lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi alhamdulillah pada saat saya mengidentifikasi aset di sekolah ini, alhamdulillah saya tidak begitu kesulitan gitu. Hanya saja saya ada
kendala gitu ya ketika ada beberapa guru yang merasa masih pesimis gitu kan dengan segala yang kita punya tuh, kadang dia masih merasa aduh gitu, oh aduh aku bisa nggak ya gitu, masih yang seperti itu gitu. Tapi dengan dukungan penuh dan juga ayo kita bisa gitu, ayo kita bisa maju gitu, disemangatin gitu ya bisa ya, insya Allah perlahan insya Allah nanti akan bisa gitu, seperti itu. Tadi Ibu Wuli sudah menceritakan bagaimana mengidentifikasi sumber daya anak di sekolah. Tentunya ada juga Ibu punya tantangan ya, atau kendala, yaitu tadi yang Ibu hadapi adalah guru selalu pesimis ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal itu? Apa yang Ibu harus lakukan? Yang saya lakukan di sini menguatkan ya Miss ya. Ayo bareng-bareng, saya juga sama gitu. Saya juga kalau tanpa kalian saya juga nggak bisa gitu. Jadi kita bareng-bareng support, kita bareng-bareng kasih pemikiran yang positif gitu. Ayo nggak apa-apa, kita jangan memikirkan hal-hal yang negatif dulu. Artinya misalkan perlombaan gitu ya, kalau kalah menang itu nomor kesekian, yang penting kita maju gitu, seperti itu. Jadi nggak usah takut nggak usah takut nggak berhasil gitu, pokoknya maju aja dulu gitu, seperti itu. Dan ada pernah beberapa kejadian juga ya seperti itu. Jadi kadang ada beberapa guru yang masih aduh bisa nggak ya, aduh bisa gitu kan. Kayak contohnya misalkan waktu mengerjakan PMM waktu itu kan ya, mengerjakan PMM itu mereka yang ada beberapa yang masih gaptek dan sebagainya Miss ya, saya juga sama termasuk seperti itu gitu kan. Tapi kan ayo bareng-bareng kita belajar, nggak apa-apa gitu kan, toh kita bisa lihat tutorial kan di YouTube juga ada gitu. Maksudnya menguatkan mereka, karena mereka tuh butuh dikuatkan. Dan terkadang juga dikasih bukti juga sih Miss, karena kalau misalnya kita cuma dikuatkan doang ya terus nggak ngasih bukti gitu ya, artinya kita belum pernah mengalami gitu, mereka kan jadi nggak yakin gitu. Jadi saya juga memberikan contoh, Nisa juga tadinya nggak bisa, tapi kan dengan kita ayo mau belajar dan jadinya seperti ini ya, meskipun hasilnya tidak bagus gitu, artinya belum sesuai dengan harapan, tapi ya insya Allah gitu kan bisa gitu. Jadi ya itu prosesnya itu menguatkan dan membuktikan kepada mereka gitu, seperti itu. Oke, baik, tadi Ibu udah sampaikan untuk menghadapi tantangan tadi ya, guru yang masih pesimis, Ibu memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan memberikan contoh kepada guru-guru tersebut. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Alhamdulillah perasaannya senang ya Miss ya, maksudnya dengan materi yang saya dapat itu, oh iya saya jadi lebih terbuka gitu loh Miss. Oh ya, kita tuh punya banyak ya, kita potensi kita tuh banyak sekali gitu kan ya. Jadi saya merasa lebih ini aja gitu, lebih senang dan lebih terbuka gitu loh Miss pikirannya gitu. Jadi kayak oh iya kayaknya enaknya nanti ada rencana begini. Jadi kok kayak ya membuka pikiran saya biar lebih ini aja, lebih berpositif thinking gitu Miss terhadap sesuatu. Baik. Nah, tentunya Ibu tadi ya dalam mengidentifikasi ya sumber daya dari sekolah, tentunya Ibu juga perlu pertimbangan. Nah, pertimbangan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menentukan sumber daya di sekolah? Ya, jadi saya betul Miss, saya juga butuh pertimbangan ya. Artinya kita melakukan segala sesuatu itu kan harus dipikirkan dulu ya Miss ya. Jangan sampai kita hanya serta-merta gitu kita lakukan ya demi untuk kepentingan kita sendiri, kan enggak ya Miss ya. Kita juga memperhatikan ini kebutuhan untuk apa gitu, artinya jangan sampai hanya untuk kebutuhan pribadi semata gitu kan, jangan sampai hanya untuk kebutuhan kelompok sendiri gitu, tapi kita perhatikan juga apa sih manfaat yang didapat dengan kita melakukan suatu kita identifikasi ini, manfaatnya itu apa untuk semuanya gitu. Jadi pertimbangannya itu lebih ke manfaatnya itu untuk semuanya tuh apa gitu, seperti itu. Jadi jangan hanya untuk memikirkan diri sendiri aja gitu, jadi lebih memikirkan kelompok yang lain juga gitu, memikirkan lingkungan sekitar juga seperti itu. Baik, Ibu tadi sampaikan ya, selain Ibu perhatikan manfaat apa yang hendak Ibu dapat dalam mengidentifikasi aset ya, tentunya ada hal-hal yang lainnya. Kemudian apakah ada hal yang lain nih yang dijadikan sumber daya sekolah yang Ibu Elis temukan dalam proses yang berlangsung ini? Sumber daya lain ya sumber sebetulnya sih banyak ya, kayak misalkan lingkungan di kita juga sangat mendukung gitu, artinya sangat berpotensi gitu kan, sangat berpotensi untuk
apa namanya tuh dijadikan sebagai media pembelajaran, dijadikan sebagai tempat pembelajaran gitu Miss. Jadi bukan hanya berpaku pada sarana dan prasarana saja yang ada di sekolah ini, tapi juga kita bisa melihat sumber daya lain di luar, di sekitar sekolah kita gitu, di lingkungan sekitar kita gitu. Seperti itu kita bisa memanfaatkan karena kita kan di sini daerah pesisir ya Miss ya. Nah, kita bisa mengajak anak gitu kan ke daerah pesisir pantai gitu kan, untuk mengenalkan mereka ini loh, ini apa namanya, di pantai itu ada banyak sekali ikan misalkan. Kemudian juga anak-anak bisa melihat ombak, bisa bermain pasir dan sebagainya gitu. Jadi memanfaatkan lingkungan alam sekitar di sekolah ini gitu, seperti itu Miss. Kemudian juga kan di sini banyak dengan ini ya Miss, pesawahan gitu. Artinya Indramayu kan memang pertanian gitu kan ya, pertanian juga, selain nelayan juga pertanian gitu. Jadi kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar itu, misalkan sawah itu sebagai media pembelajaran untuk anak gitu, melakukan field trip, outing class dan sebagainya gitu. Baik, tadi Ibu udah sampaikan bahwa hal lain yang dijadikan sumber daya sekolah, misalnya pantai tadi ya Bu, kemudian lingkungan sekolah ya, lingkungan sekitar ya, kemudian tadi laut juga bisa ya, karena memang kita tinggal di daerah pesisir. Baik, terima kasih banyak Bu Eli. Sekarang kita akan refleksi tentang proses pengambilan keputusan yang telah Ibu laksanakan. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Bu Elis lakukan ini, bagaimana hal tersebut mempengaruhi ya pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Hal-hal tersebut maksudnya yang tadi saya sudah ambil keputusan ini Miss ya, hal yang mempengaruhi itu mungkin dari eksternal mungkin ya, maksudnya dari pihak lain gitu. Ketika saya mengambil keputusan ini terkadang tuh ada pihak-pihak lain yang tidak sependapat gitu Miss dengan kita gitu kan. Nah, dari situ kan kita perlu ini ya, artinya mengidentifikasi lagi gitu kasus ini, kita melihat lagi paradigmanya, kita melihat lagi prinsip dan juga langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini gitu. Kita kaji ulang gitu. Kita juga mungkin butuh juga yang namanya penguatan dari orang terpercaya gitu ya, orang yang paling terpercaya gitu kan. Mungkin kan kalau untuk secara kelompok kan mungkin oke lah, kita agak kurang bisa berdiskusi, mungkin saja. Tapi dengan kita punya orang yang bisa kita percaya atau penguat diri gitu kan, kita di faktor eksternal juga bisa mempengaruhi kita untuk proses pengambilan keputusan Miss gitu, seperti itu. Sebagai pendukung gitu ya, sebagai pendukung pengambilan keputusan kita. Baik, tadi hal yang mempengaruhi adalah eksternal ya Bu, mungkin ada yang pro dan kontra ya. Jadi tadi sudah bisa mengatasinya. Nah, terus apa hal yang menurut Ibu Elis masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi nih? Hal yang perlu saya evaluasi sebetulnya mungkin banyak ya Miss ya. Yang perlu saya kembangkan itu banyak sekali gitu Miss ya. Kita kan baru belajar ya Miss, baru belajar tentang proses pengambilan keputusan yang seperti apa gitu. Meskipun kita belum jadi pemimpin gitu ya, tapi kan kita juga nggak muluk-muluk pengen banget jadi pemimpin gitu ya. Artinya masih bertahap gitu. Tapi kita mempelajari ini dengan sungguh-sungguh, dan seandainya kita menjadi seperti itu tuh kita jangan sampai menjadi orang yang nggak bisa ngambil keputusan gitu. Jangan sampai kita mengambil keputusan berdasarkan omongan orang gitu, omongan orang A ikutan, orang B ikutan. Jadi kita nggak punya prinsip gitu kan, seperti itu gitu. Jadi ya kita harus belajar ya Miss ya, kita harus belajar, kita harus bener-bener menerapkan gitu apa yang sudah kita dapat di materi ini gitu, kita terapkan, kita berbagi ya, kita sharing ke teman-teman. Kita juga boleh kan kita berbagi sharing dengan kepala sekolah, kita laporkan kegiatan yang ada di sini, siapa tahu itu bermanfaat untuk semuanya gitu Miss. Baik, terima kasih Bu Elis. Apa yang menurut Bu Elis nih mendukung dalam keberhasilan keputusan yang telah Bu Elis ambil? Yang mendukung ya Miss ya, yang mendukung itu ketika ada teman yang memberikan kita support gitu loh Miss. Maksudnya ayo kamu bisa, ayo kita bareng-bareng gitu, ayo kita
melakukan hal yang ya misalkan saya sudah mengambil keputusan seperti ini, kemudian misalkan ada teman yang tidak setuju atau ya pro dan kontra gitu kan ya, kemudian setelah itu kita kuatkan gitu ya, kita dikuatkan dengan seseorang dan bagaimana hasilnya saya mengambil keputusan begini. Ketika ada yang tidak setuju kan kita kan ini ya artinya gini, memberikan voting atau apa gitu ya. Oke, kita lakukan dulu, kita alternatif satu misalkan gitu ya, kita lakukan dulu dengan alternatif satu. Ketika ini tidak berhasil ya kita lakukan alternatif yang kedua gitu dengan yang lainnya gitu. Dan ketika saya merasa didukung gitu ya itu satu, ketika orang-orang itu mau mendengarkan dan mau mengikuti dan mau ayo kita bersama-sama melakukannya gitu, seperti itu Miss gitu. Adapun yang pro dan kontra itu, adapun yang tidak setuju itu ya nanti itu bukan berarti kita menolak gitu, tapi kita menjadikan itu sebagai alternatif kedua gitu, seperti itu. Baik, boleh saya juga sampaikan bahwa yang mendukung keberhasilan keputusan adalah ketika semua teman support ya Bu. Kalau misalnya ada salah satu ya wajar ya, pro kontra dari Bu Eli juga insya Allah sudah bisa menghadapi. Baik, ada pengalaman yang terjadi nih baik dalam waktu dekat ataupun Ibu sebelum mengikuti program guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid ataupun rekan sejawat. Sebetulnya sih Miss pernah mengalami begini nih ya sebelum mengenal modul ini gitu ya. Cuman kan memang istilahnya kan kita belum tahu kan ya, makanya sering gitu kan kejadian-kejadian kayak misalkan kita sama temen juga aduh gimana kan kebingung gitu ya, sama teman sejawat. Kalau misalkan gini, ketika kita ada temen yang hamil misalkan ya, hamil dua orang beda sebulan misalkan gitu kan ya, beda sebulan misalkan satunya udah lahiran satunya belum. Nah rencananya tuh temen yang satunya ini hamilnya tuh bulan berikutnya lah, atau begitu dia masuk selesai cuti, si teman ini tuh harusnya baru keluar gitu kan, baru cuti. Ternyata di luar prediksi ya kan, kita sebagai pemimpin kan bingung nih karena si yang hamil yang nomor 2-nya ini dia ini tidak sesuai, jadi dia maju sebulan gitu. Pernah kejadian seperti itu dan itu membuat kepala sekolah dan juga semua guru itu bingung gitu ya, apa yang harus kita lakukan, masa anak-anak harus tinggal begitu saja sementara spare guru kan baru satu gitu, baru untuk yang si cuti pertama itu kan gitu kan. Jadi mau tidak mau ya itu mungkin kita belum mengenal yang namanya istilah dilema etika dan juga bujukan moral ya. Akhirnya pada saat itu ya mengambil keputusannya mungkin secara sepihak ya, artinya berdasarkan perorangan gitu, keputusan perorangan gitu. Dan pada saat itu saya merasa kok kayak kurang adil gitu, artinya kok begitu gitu kan ya, kasihan gitu kan orang yang cuti pertamanya itu dia disuruh masuk dengan secara mendadak gitu kan ya, dengan cara mendadak dan belum ada prepare sama sekali gitu kan. Dan berpikir tuh gini, harusnya kan ini ada spare dong, atau nggak minimal nggak nyuruh dulu gitu, atau misalkan minimal mau nyuruh dulu seminggu setelahnya. Jadi jangan mengabarkannya langsung Miss pada saat itu, datang menghubungi itu sehari sebelumnya, besok kamu suruh masuk, sementara kita belum prepare sama sekali gitu kan ya kan, langsung wah gitu kan, langsung apa kayak gitu deh. Jadi saya merasa kasihan gitu dengan guru yang pertama cuti itu gitu kan ya, entah itu betul atau salah, saya merasa kasihan. Cuman di sini kok sepertinya pengambilan keputusannya ini kok kurang begitu bijaksana gitu. Nah itu pada saat saya sebelum mempelajari modul 3.1 ini Miss, begitu saya mempelajari modul 3.1 ini saya jadi punya pandangan, oh iya berarti seandainya nanti saya jadi pemimpin atau minimal saya intinya untuk kehidupan saya pribadi gitu ya, untuk kehidupan saya pribadi ketika saya mendapatkan suatu kasus itu ya saya harus lihat paradigma dulu. Kita lihat dulu ini kepentingan apa nih, kepentingan kelompok atau kepentingan perorangan, pokoknya kita harus lihat dulu lah, kita harus perhatikan dan sebagainya. Kita juga satu lagi kita harus berpikir tenang, jadi tidak tergesa-gesa dan juga nggak langsung emosi gitu. Kadang yang bikin kita keburu-buru ngambil keputusan itu kan pada saat kita emosi gitu ya Miss ya, seperti itu. Nah ya itu sebagai suatu pembelajaran yang sangat berharga gitu buat saya ketika saya menyaksikan hal tersebut gitu kan. Oh berarti saya misalkan nanti seandainya itu
punya pengalaman begitu ya saya harus bener-bener belajar gitu dari pengalamannya gitu. Seperti itu. Baik, Itu tadi salah Ibu satu Elis, baik tadi Ibu udah cerita ya tentang kebijakan yang diambil oleh kepemimpinan Ibu Elis ya. Tadi menurut Ibu Elis nih, apakah kebijakan yang diambil kepemimpinan Ibu Elis itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah yang Ibu Elis pelajari di modul 3.1? Iya, dengan ini ya, dengan setelah saya mempelajari modul ini itu ya memang ada masih kekurangannya masih ada ya Miss ya. Meskipun ada beberapa yang betul, tapi masih ada beberapa yang kayak tadi kan itu mengambil keputusannya itu kayaknya belum menggunakan paradigma yang sudah ada pada proses pengambilan keputusan tersebut gitu kan, dan langkah-langkahnya juga kayaknya terlalu instan gitu loh Miss. Jadi masih perlu banyak koreksi gitu kan, masih perlu banyak perbaikan gitu dengan saya melihat kasus-kasus yang sudah terdahulu gitu kan. Nah, dengan materi yang sudah saya pahami ini ya insya Allah kedepannya saya juga akan sharing kepada teman-teman gitu kan ya, semoga aja bermanfaat untuk semuanya, terutama yaitu kita ketika mengambil keputusan gitu, jangan sampai hanya mementingkan satu pihak saja gitu, jangan sampai merugikan orang lain dan sebagainya gitu. Jadi ya itu masih banyak perbaikan. Baik, tadi kan pengalaman kepemimpinan Ibu Elis ya. Sekarang pengalaman Ibu Elis sendiri, pernah nggak Ibu Elis pengalaman pribadi nih baik dengan rekan sejawat atau murid dalam mengambil keputusan? Dalam mungkin di kelas ya Miss ya, ketika saya di kelas ataupun misalkan ketika saya ini apa namanya tuh dengan teman gitu, dengan teman sejawat gitu kan, ketika saya ini apa namanya, dulu kan saya masuknya ke playgroup nih Miss ya, jadi punya teman partner gitu loh ya, partner gitu kan. Pada saat itu saya apa namanya dengan partner tersebut pernah terjadi suatu konflik gitu kan ya, gitu akibat dari pengambilan keputusan yang tidak sesuai gitu kan. Artinya kita langsung mengambil keputusan, oh ya udah kamu ini, sementara kita tidak memikirkan kepentingan bersama, artinya kepentingan murid gitu. Mungkin pada saat itu kita terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan gitu kan, akhirnya ya merugikan ke diri saya sendiri gitu, seperti itu. Dan dari situ oh iya gitu kan, ya kita juga sempat minta maaf gitu kan ya. Nah, dengan pembelajaran ini nih, jadi saya teringat, oh iya waktu itu juga saya pernah proses begini nih, oh ya salah ya, berarti saya tuh gitu harus diperbaikin lagi gitu. Jadi dengan pembelajaran di materi ini saya jadi bisa untuk mengoreksi diri saya sendiri gitu. Baik, terima kasih Bu Elis. Nah, sekarang apa menurut Bu Elis yang masih perlu dikembangkan atau dievaluasi nih dalam proses pengambilan keputusan? Saya harus lebih banyak mendalami materi lagi ya Miss ya, mendalami materi lagi. Saya juga harus lebih tenang gitu ketika dalam proses pengambilan keputusan gitu kan, karena saya kadang juga masih merasa terlalu terburu-buru gitu. Mungkin karena itu tadi materinya mungkin belum terlalu saya kuasain banget gitu ya Miss. Padahal ini materi bagus sekali gitu ya. Ya kan kita kan beda ketika kita belajar teori dengan praktek itu kan suka beda ya Miss ya. Pada saat prakteknya mah aduh iya apa tuh ya lupa gitu kan, seperti itu. Jadi ya itu saya harus banyak belajar mendalami lagi materi ini, dan juga saya mempelajari kasus-kasus yang ada gitu. Karena kalau kita nggak lihat kasus tuh kadang kita nggak tahu ini prosesnya tuh apa gitu. Kalau kita mengalami sendiri kan kadang ya entah gitu kan mengalami kejadiannya kan kapan gitu kan, seperti itu gitu. Jadi harus mempelajari banyak materi dan juga contoh-contoh kasus yang ada gitu, seperti itu Miss. Baik Bu Elis, sangat luar biasa nih, terima kasih banyak. Kita lanjut ke rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, apakah Bu Elis sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid nih? Ya Miss, iya ya, itu pada materi kemarin ya Miss ya, materi modul 3.3 ini saya jadi gini, saya punya ada kemarin kan kita lagi bicara literasi nih Miss ya, literasi. Kebetulan juga memang ada guru kita juga ikut literasi gitu kan ya. Ya saya ngobrol gitu kan sama guru yang ikut literasi ini gitu kan ya, program-programnya gitu. Oh iya, kemudian kita sharing. Terus kita sudah melakukan berbagai ini ya proses untuk anak-anak agar anak-anak itu suka atau mencintai dengan buku gitu, mencintai membaca gitu. Karena gini, di TK ini Miss, ini ya yang melatar belakangi kita melakukan rencana ini itu adalah banyak orang tua murid yang ya tuntutan gitu loh ya, orang tua murid yang menuntut anak-anak itu untuk bisa
bisa membaca gitu kan, menuntut anak-anak itu untuk bisa membaca di TK gitu. Kenapa? Karena banyak di SD itu yang ingin anak-anaknya itu udah langsung bisa membaca gitu. Jadi begitu masuk ke SD, anak itu udah bisa baca gitu. Karena kenapa? Di SD itu ada tes gitu kan, tes baca, calistung gitu, seperti itu. Nah, orang tua itu ketakutan, takut anaknya nggak terima di sekolah tersebut gitu. Akhirnya apa? Ditututlah guru-guru TK di sini agar anak saya tuh pengen belajar baca dan sebagainya gitu, seperti itu. Jadi kita melakukan pengayaan gitu kan. Padahal kan kalau dipikir-pikir kan untuk anak TK kan kayaknya kurang pantes ya Miss ya, kurang ideal lah gitu melakukan pengayaan seperti itu gitu, meskipun dilakukannya sama kelompok B gitu kan, tapi kayaknya kurang ini aja gitu. Saya merasa, Bu, kayaknya kalau aku menerapkan pengayaan tuh kurang seret gitu loh. Kenapa? Karena itu tidak seperti anak TK gitu, enggak, kayak hilang gitu TK-nya gitu. Namanya TK itu kan bermain sambil belajar gitu kan. Nah, jadi gimana biar anak-anak itu suka? Ya berarti kita gali tuh gimana biar anak itu suka gitu. Bukan berarti kita nyuruh anak suruh baca gitu kan. Anak itu kan susah ya Miss ya, kalau misalkan anak baca apa sih? Anak juga belum mereka tahu ini buku, tapi kan mereka kan nggak tahu kan, paling mereka lihat ininya aja, gambar-gambar dan sebagainya gitu. Nah, dari situ kita tumbuhkan minat baca pada anak gitu dengan cara misalkan membuat pohon literasi gitu ya Miss ya. Kita buatkan pohon literasi tanpa daun gitu. Nah, nanti anak-anak kita biasakan untuk melakukan baca gitu, baca di kelas, entah itu review bacaannya gitu kan. Nanti kalau anak sudah membaca, kita kasih tahu ke anak-anak kalau yang sudah membaca nanti boleh tempelkan daun atau buah atau bunga pada pohon literasi ini gitu. Nah, nanti kan akan kelihatan Miss, anak-anak itu yang pohonnya banyak, pohonnya rimbun gitu ya, pohonnya banyak buahnya atau pohon yang banyak bunganya, oh berarti itu tuh anaknya rajin baca gitu. Nah, dari situ tuh anak tuh jadi termotivasi, oh iya si itu mah misalkan si A mah pohonnya bagus, pohonnya tumbuhnya rindang gitu, daunnya banyak. Nah, jadi kan kenapa rindang, kenapa daunnya banyak, kenapa buahnya banyak? Karena bacanya rajin gitu, seperti itu. Membaca kan tidak harus baca buku ya Miss ya, dia kan juga bisa baca misalkan tulisan-tulisan yang lain, kemudian koran dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kemudian dia yaitu setelah dia melakukan proses reading, proses baca, baru dia menempel daun ataupun bunga gitu kan pada pohon tersebut gitu. Nanti guru-guru memotivasi anak-anak, yuk siapa yang ingin pohonnya rindang, siapa yang ingin pohonnya besar gitu. Nah, nanti kan saya Bu gitu ya. Oke, kalau gitu anak-anak yang rajin membaca nanti pohonnya akan semakin rindang gitu. Dan dari situ anak termotivasi gitu. Nah, dari proses pembiasaan tersebut kita berharap anak-anak juga dapat menerapkannya di rumah. Nana ceritakan gitu kan. Kita juga di sini ini Miss apa namanya tuh ada yang namanya review bacaan gitu kan, review bacaan setiap hari gitu. Jadi anak-anak mereview sebuah buku yang sudah dia baca, buku yang dia pilih untuk membaca. Nah, untuk keesokan harinya dia bacakan di depan umum, di depan teman-teman maksudnya ya, di depan teman-teman dari mulai kelas playgroup sampai dengan kelompok B gitu. Di situ kan kita melatih keberanian anak-anak juga gitu kan ya, selain juga melatih bahasanya dia gitu kan, seperti itu. Yang terutama sih melatih mental ya, melatih keberanian, karena untuk anak TK itu dengan dia maju ke depan itu dia udah sangat luar biasa gitu, seperti itu. Nah, itu tadi Miss program untuk literasi. Baik. Kemudian boleh ditambah Miss? Ya, ada juga saya juga ingin merencanakan program ini mencintai budaya gitu, mencintai budaya daerah gitu, karena saya lihat di sini karena banyak lingkungan di sekitar sekolah ini tuh banyaknya orang-orang yang dari luar kota gitu, mereka tuh banyak yang baru mengenal Indramayu gitu kan ya, jadi banyak pendatang gitu artinya. Nah, jadi di sini saya tuh pengen mengenalkan budaya daerah Indramayu gitu dengan anak-anak yang kita kenalkan, misalkan kesenian daerah ya, kayak kemarin juga kita sudah mendatangkan ini
apa tuh namanya berokan ya kan. Anak-anak suka ketika anak-anak melihat berokan, kemudian juga berinteraksi dengan berokannya tersebut gitu kan, bermain dengan berokannya gitu. Jadi mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indramayu ini agar anak-anak lebih mengenal dan bisa membudayakannya gitu, seperti itu. Baik. Tadi Bu udah cerita banyak hal ya tentang program yang Bu udah terapkan, literasi dan pengenalan budaya yang ada di sekolah. Dukungan seperti apa yang Ibu perlukan untuk menerapkan program tersebut? Lingkungan yang sangat mendukung tentunya ya Miss ya, mulai dari sarana, kemudian juga lingkungan yang apa namanya tuh didukung penuh sama kepala sekolah dan lingkungan yang bersih ya Miss ya. Karena kalau misalkan lingkungannya tidak ini ya apa maksudnya kotor gitu, artinya nah kita bisa belajar literasi misalkan di apa namanya tuh di tempat sampah misalkan ditulis gitu kan, jagalah kebersihan misalkan seperti itu gitu kan. Jadi menerapkan lingkungan-lingkungan yang mendukung program ini gitu, dengan memberikan tulisan-tulisan, kemudian merapihkan halaman gitu kan, membersihkan halaman sekolah gitu, seperti itu. Sarana dan prasarana juga kita ini kan ya, kita tingkatkan gitu, artinya untuk kebutuhan anak-anak gitu, apa yang anak-anak butuhkan, apa yang anak-anak inginkan gitu. Seperti kemarin kan anak-anak sepertinya butuh apa namanya wireless gitu kan, karena kalau untuk anak-anak pegang mic dan juga pegang buku itu rasanya repot gitu ya Miss ya. Jadi biar anak-anak nggak susah untuk memegang mic, jadi kita belikan wireless gitu. Jadi sebagai sarana pendukung kita ini kan gitu, kita wujudkan gitu untuk anak-anak gitu, agar anak-anak program literasi ini berjalan dengan lancar dan juga efektif gitu, seperti itu. Oke, baik. Tentunya dalam melaksanakan program yang tadi ya Bu, yang sangat luar biasa itu, Ibu ada tantangannya. Tantangan seperti apa yang Ibu hadapi nih dalam melaksanakan program tersebut? Tantangannya pada saat dengan teman sejawat ya, mungkin ada teman sejawat yang beda apa ya, beda prinsip atau beda inilah beda pendapat lah ini seperti itu. Nah dengan beda pendapat itu ya kita ya itu tadi ya, seperti halnya yang tadi juga saya selalu menggunakan alternatif aja Miss. Misalkan bukan berarti saya menolak pendapatnya gitu, tapi gimana kalau kita lakukan dulu apa namanya alternatif pertama dulu gitu. Nah ketika kita tidak bisa gitu kan, ya udah kita cari alternatif kedua gitu, atau kita gunakan pendapat dari si guru tersebut gitu, seperti itu gitu. Nah itu salah satunya tantangannya adalah apa namanya dengan rekan sejawat gitu Miss. Kemudian juga mungkin anak-anak ya, kalau anak-anak sendiri sih pada proses proses berliterasinya gitu kan, kadang ada anak yang beraninya cuma di dalam kelas aja, ketika mereka suruh tampil di depan teman-teman satu sekolah dia merasa nggak bisa gitu, bukan nggak bisa, belum pede gitu ya. Jadi nangis, kemarin juga ada yang nangis, ada yang balik lagi gitu, udah maju terus balik lagi gitu. Jadi melatih mentalnya itu yang sangat-sangat luar biasa, yang ingin kita gali terus itu, agar mereka merasa percaya diri dan juga tidak hanya lancar membaca gitu kan. Berliterasi itu kan bukan hanya lancar membaca ya Bis ya, tapi dia bisa membaca situasi lingkungan gitu, dia bisa memahami teman-temannya, lingkungannya juga gitu, seperti itu gitu Miss. Oke, baik, terima kasih tadi Ibu sudah sampaikan tantangan dan bagaimana menghadapinya. Sekarang kita lanjut pada perkembangan Komunitas Praktisi yang sudah Ibu Elis rintis. Ibu kan sudah merintis Komunitas Praktisi ya di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Alhamdulillah Miss, jadi saya itu sudah menerapkan ya Miss ya komunitas sekolah itu, yaitu yang kemarin ketika kita mendiskusikan suatu program pemerintah ya, yang mana kita juga sudah melakukannya, tapi masih on proses karena ada beberapa kendala. Pokoknya ada aja gitu yang tidak terlaksana gitu kan ya, yaitu tentang pengisian PMM itu loh Miss, yang kemarin kita lakukan itu gitu. Jadi di komunitas ini salah satunya ya kegiatannya kita isi bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng yang PMM gitu kan ya. Nah ada guru yang semangat gitu kan, tapi ada guru yang kelihatannya untuk apa sih, buat apa, dapat apa nanti, kan seperti itu ya Miss ya. Nah itu tantangan gitu buat saya. Jadi gini, kita melakukan ini bukan karena kita ingin dapat apa gitu. Insya Allah kalau itu sih kembali lagi ya itu niat kita mau belajar
kita mau maju, kita mau apa sih istilahnya tuh mengupgrade diri gitu kan ya. Kalau kita mau begini-begini aja ya nanti yang didapat juga ya begini-begini aja gitu. Tapi kalau misalkan kita mau berusaha lebih baik lagi, meskipun kita sudah baik nih, kita sudah baik, kita sudah berada di titik aman misalnya, tapi kalau kita berusaha lagi terus dan terus lagi memperbaiki diri, insya Allah Allah tuh tidak buta, artinya Allah tuh pasti bakal melihat usaha-usaha kita gitu kan, seperti itu. Jadi kalau saya mendapat pertanyaan seperti itu sebetulnya rada gimana gitu ya Miss ya, kok nanyanya seperti itu gitu, tapi ya udahlah bismillah, kita kan kita setiap orang itu punya pendapat dan pemikiran yang berbeda gitu, seperti itu. Yaitu bagaimana saya menguatkan mereka gitu pada komunitas sekolah ini gitu, ketika melakukan sesuatu itu ya udah kita niatkan belajar gitu, seperti itu Miss. Oke, baik. Tadi Ibu sudah menceritakan bagaimana lika-likunya komunitas Paris yang sudah Ibu susun ya, yang sudah Ibu jalankan ya, peran Ibu sebagai perintis komunitas tentu ada tantangan dan kendala ya, tapi Ibu sudah bisa mengatasi. Nah, kemudian perubahan apa nih yang menyenangkan yang Ibu alami dan rekan dalam komunitas itu? Ya, ketika ada salah satu guru Miss yang bilang, ya Allah, kalau nggak ada kamu, kalau kamu nggak ikut guru penggerak, kayaknya kita nggak tahu deh masalah ini gitu. Dengan mereka mengapresiasi seperti itu tuh saya merasa alhamdulillah ada manfaat gitu loh Miss ya. Jadi ketika saya merasa ada manfaatnya gitu dengan saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa alhamdulillah gitu loh Miss, saya merasa bersyukur gitu. Dan artinya saya bermanfaat untuk mereka gitu, seperti itu. Yuk kita sudah tahu sekarang tujuannya seperti apa, yuk kita sama-sama bergerak gitu ya. Meskipun dalam proses bergeraknya itu kan kadang ya itu ya Miss ya, karena kita ada beberapa kesibukan dan sebagainya, kadang mandek lagi gitu, nanti nyambung mandek lagi, seperti itu Miss gitu. Jadi sebuah apresiasi yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat ini yang sangat-sangat memberikan saya motivasi gitu, seperti itu Miss ya. Oke. Apa yang akan dilakukan Bu Elis nih setelah program ini selesai? Setelah program PGP ini selesai, saya ingin sekali teman-teman saya ikut Miss, ikut mendaftar gitu ya untuk program ini, karena ini sangat bagus sekali Miss. Tentunya saya yaitu cara saya bagaimana agar teman-teman ikut ya, salah satunya dengan membuktikan apa yang sudah saya dapat, dengan apa yang sudah saya hasilkan gitu ya di program ini gitu, agar mereka tuh termotivasi, mereka ikut serta mengikuti program pendidikan guru penggerak ini Miss. Baik, tadi Ibu udah sampaikan Ibu akan mengajak teman-teman ya untuk ikut dalam program penggerak ini, supaya komunitas Pariksi juga tetap akan berjalan dengan baik. Nah, tentunya Ibu perlu dukungan yang seperti apa nih kepada komunitas praktisi supaya ketika program PGP selesai itu komunitas tetap berjalan gitu. Dukungan yang paling utama itu dukungan dari kepala sekolah Miss, karena kepala sekolah kan senternya Miss ya, yang paling utama gitu. Ketika kepala sekolah memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu, ya insya Allah kita akan nurut gitu kan, seperti itu. Jadi saya berharap gitu saya bisa bekerja sama dengan ibu kepala sekolah gitu kan, dan juga rekan-rekan semua gitu, agar program yang sudah berjalan itu akan tetap terus berjalan dan lebih meningkat lagi gitu kan. Karena saya yakin potensi-potensi yang ada pada guru-guru di sekolah ini sangat luar biasa gitu. Jadi dengan mereka ikut serta dalam kegiatan PGP ini tuh insya Allah akan membuat TK ini tuh akan semakin maju gitu, karena kita jadi berpikiran lebih luas lagi gitu. Jadi tidak hanya berpusat pada satu kelompok, tapi kita lebih luas lagi gitu pemikirannya, berubah paradigma kita gitu kan, berubah paradigma menjadi lebih positif gitu, seperti itu. Dengan melihat berbagai aset yang ada di sekolah kita gitu kan, dengan merencanakan program-program yang berpihak pada siswa gitu. Insya Allah kalau saya bisa gitu kan membawa mereka mengikuti program ini, insya Allah saya berharap sekolah kita akan semakin lebih maju lagi gitu. Baik. Jadi kepala sekolah yang sangat mendukung ya. Baik, Ibu sudah sampaikan bahwa faktor kepala sekolah yang sangat mendukung dalam program yang sudah Ibu jalankan. Baik, kita lanjut tentang dialog pasca observasi. Tentunya Ibu kemudian melaksanakan dan membimbing teman membuat RPP, kemudian Ibu sudah melaksanakan observasi dalam kelas. Nah, tentunya Ibu punya tujuan dalam coaching kemarin. Apa tujuan Ibu dalam coaching itu, dan hasil analisis data observasinya seperti apa di rekan sejawat?
Ya, alhamdulillah ya Miss ya. Jadi kemarin juga ya saya sudah melakukan observasi gitu dengan teman sejawat saya gitu kan, dengan tujuan kita saling memperbaiki, kita saling merefleksi apa yang sudah kita lakukan gitu Miss. Ketika saya melihat teman sejawat saya melakukan proses mengajar dengan sangat bagus gitu ya, di situ saya juga mengambil poin-poin yang saya sudah dapatkan dari coaching ya Miss ya, apa saja yang perlu ditingkatkan gitu. Saya melakukan proses coaching dengan insya Allah dengan sesuai dengan teori gitu ya Miss ya, dan rekan sejawat saya juga mengikuti proses tersebut gitu ya, dengan menjadi coachee gitu kan, dengan lancar gitu, dengan pemaparan yang luar biasa gitu, dengan pemaparan yang bagus gitu ya Miss ya. Saya jadi berharap agar pembelajaran nanti di sekolah ini nih akan lebih meningkat lagi gitu. Seperti itu tujuannya untuk meningkatkan kembali proses pembelajaran di sekolah ini gitu, dengan refleksi yang sudah kita lakukan pada saat pasca observasi gitu dengan rekan sejawat saya tadi gitu. Kita menemukan topik percakapan, dan sehingga teman sejawat saya yang sebagai coach itu bisa mengambil solusi dari proses coaching yang sudah saya lakukan kemarin gitu Miss. Oke, baik. Ketika Ibu melaksanakan coaching kemarin kan tentu ada area pengembangan ya. Area pengembangan yang seperti apa yang Ibu udah temukan pada rekan sejawat, dan bagaimana perbaikan yang sudah dilakukan? Area pengembangannya ya banyak, karena kita memang di sini itu meningkatkan atau mengembangkan 6 aspek perkembangan ya Miss ya. Ada fisik motorik, kemudian juga kognitif, kemudian juga nilai agama, sosial emosional ya Miss ya, kemudian juga seninya juga ada gitu. Itu aspek-aspek perkembangan yang kita kembangkan atau yang sudah kemarin dilakukan oleh coach saya gitu, seperti itu Miss gitu ya. Ya itu yang paling penting itu sosial emosionalnya, karena memang kita di sini kan sebagai TK ya Miss ya. Yang dilakukan kemarin oleh coach saya itu lebih kepada proses pengembangan sosial emosional gitu Miss. Baik, terima kasih Bu Eli, sangat luar biasa. Kita sudah di ujung akhir pendampingan ya. Nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan nih di akhir pendampingan. Ibu kan sudah belajar ya banyak materi ya, materi-materi apa yang kira-kira Ibu udah kuasai dan sudah Ibu praktekkan. Sudah banyak sekali materi yang sudah saya pelajari. Ini dari awal modul ya Miss ya. Dari awal modul 1, kemudian modul 2 dan modul 3 ini banyak sekali yang saya pelajarin, dan yang saya terapkan di kelas juga banyak Miss. Kemudian dengan teman-teman sejawat juga saya melakukan sharing gitu kan. Saya melakukan sharing dengan teman sejawat gitu kan, terkait itu visi, terkait juga itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran KSE yang kemarin saya dapatkan gitu kan, dan yang terakhir ini tentang program rencana program kegiatan gitu ya. Banyak sekali yang saya ambil pelajaran dan saya sharing gitu dengan teman-teman. Oke, baik, Ibu sudah menyampaikan ya banyak materi yang udah Ibu dapatkan ya, Ibu praktekkan juga. Dari materi itu apa yang masih bingung, yang ingin Ibu pelajari lebih dalam lagi? Yang ingin pelajari lebih dalam lagi itu sebetulnya divisi Miss gitu, divisi pada proses baca gitu ya. Saya ingin pengen memperdalam lagi gitu, ingin memperdalam. Kalau kita baca teori kan kita hanya pemahaman sendiri gitu, jadi lebih enaknya ketika kita sharing gitu kan. Saya sharing dengan Miss Ila, ataupun saya ingin sharing kembali dengan Fasil gitu, Pak Dede gitu. Itu materi tentang visi dan juga tentang berdiferensiasi Miss, seperti itu. Karena saya merasa pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya sih mungkin bukan hal yang baru ya, sebetulnya sudah dilakukan gitu. Cuman kok ada sedikit bingung gitu ketika setiap hari itu setiap anak itu melakukan 3 kegiatan dalam satu hari setiap anak. Nah, sementara pada saat berdiferensiasi itu kan anak-anak kan dibagi sesuai dengan gaya belajar dan juga kesediaan belajar mereka gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang ingin saya perdalam lagi yaitu tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga tentang pembuatan visi sekolah.
Baik, terima kasih banyak Bu Elis. Tadi Bu Elis yang perlu diperdalam adalah berdiferensiasi dan pembuatan di sekolah. Mungkin Ibu nanti baca modul-modul kembali dan banyak referensi yang supaya Ibu tadi bisa menambah pengetahuan. Iya, betul. Baik, kita di penghujung akhir pendampingan. Sebelum saya tutup, saya akan mengingatkan nanti di PI 6 ya, Ibu menyebarkan kuesioner survei feedback 3.600 sesuai dengan peran Ibu di sini. Kemudian yang diampu, kemudian Ibu ada 5 ya, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian perwakilan murid ada 5, guru juga 5, kemudian Ibu juga mengisi self evaluation. Kemudian nanti Ibu juga berdiskusi terkait tentang pemetaan aset. Nah, Ibu nanti menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, kemudian mengundang aktor yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat yang Ibu akan libatkan dalam diskusi. Kemudian Ibu membuat notulen hasil diskusi, kemudian Ibu juga mengambil foto kegiatan dan mengumumkan hasil pemetaannya. Nah, nanti jika ada hal-hal yang terkait pembelajaran yang perlu diketahui Fasil, nanti Ibu bisa catat di jurnal FMS gitu ya. Begitu Bu Elis ya, terima kasih banyak nih sudah sangat pegel karena kita lesehan ya, jadi aduh berapa kali agak kesemutan ya Miss. Baik, makasih banyak Bu Elis ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitas. Mohon maaf dan mohon waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf ya Miss ya jika banyak kekurangan. Baik, ya. sama-sama. Terima kasih. Bismillah juga sehat-sehat selalu ya Amin, Miss ya. amin, amin. Oke.